Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dari Kota Bogor. Hari ini di awal tahun 2026, tepatnya pada tanggal 2 Januari, saya sudah berada di Terminal Baranang Siang Bogor, dan kali ini saya akan melakukan trip perdana dari Bogor menuju ke Salatiga. Sebelumnya jangan lupa dukung saya dan channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe tentunya, agar bisa membuat konten yang lebih baik lagi. Saya akan menggunakan bus yang bisa dibilang baru di jalur ini, yaitu bus 27 Trans kode JDG02 dari Bogor Ciawi ke Jakarta Bekasi, lalu ke Semarang, Bawen, Salatiga, Karanggede, Gemolong, sampai berakhir di Terminal Pilang Sari Sragen. Jadwal busnya nanti jam 4 sore, dan ini jam 4 kurang sudah banyak bus yang standby siap berangkat di Terminal Baranang Siang ini. Pada Sinar Jaya tujuan ke Pati, Semarang, Kudus, Pati, jalur Murian. Lalu itu ada Raya tujuan ke Solo, Sukoharjo, Raya kelas junior eksekutif. Dan ini ada City Trans ke Bogor, dari Bogor ke Surabaya Malang, yang pernah saya naiki dulu, cuman beda armadanya. Dan tadi penumpangnya ramai juga nih untuk bis-bis yang ini, karena baru akhir liburan tahun baru, dan orang-orang masih pada berpergian dari Jabodetabek ke luar kota ataupun kembali menuju Jabodetabek, dua-duanya kami. Untuk bisnya sendiri nanti akan menggunakan Hino RK sepertinya ya, salah satu unit perintisnya 27 Trans yang sekarang dipindah tugaskan ke rute Jawa Tengah. Dan nanti kita lihat aja ya dapat unit yang apa. Yaitu di sebelah ada Sinar Tempo ke Sumatera, dan ada tambahan armada 299 Trans ke Malang, yang kayaknya belum berangkat sih, sampai mungkin malam berangkatnya. Oke, kita tunggu aja bus yang akan saya naikkan nanti, mungkin jam 4 lebih baru akan sampai ini karena jalannya macet. Dan simak terus perjalanan video ini sampai selesai. Oke teman-teman, saat ini saya sudah berada di dalam busnya dengan julukan Zeus. Jam 4 lebih 22 tadi berangkat dari Terminal Baranang Siang Bogor, dan ini langsung masuk di gerbang tol Bogor. Terus impresiku sendiri, bis ini masih, walaupun saya dibilang cukup awas dan salah satu armada dapat alasnya 27 Trans Jawa, ya masih nyaman dan masih enak kok ini untuk standar akap 2026. Dan tempat duduknya 22 kelas eksekutif, tapi agak sedikit downgrade dibanding jalur Malang ya, menyesuaikan dengan kebutuhan dan pasarnya di sini. Jumlah tempat duduknya 28, di sebelah kiri 6 baris, di sebelah kanan 8 baris, dengan request tipe single seperti ini ya, untuk single dan terpisah. Untuk fasilitas sendiri ada selimut bantal yang nempel di lampu sini, dan juga snack. Nanti snacknya kita review. Biasa ada AC dan USB charger ya, standar Jet Plus 3. Ini aslinya dulu Jet Plus 2 dan sekarang jadi Jet Plus 3 dimodifikasi. Dan sudah exhaust bensin, walaupun sausnya RK tapi exhaust sudah. Ini di samping ini bekas rendangnya jadi nutupin gelap banget gitu, dan kerasa anteng, nyaman karena pertama sudah exhaust, dan kedua perawatannya bagus. Dan satu hal yang aku suka dari 27 Trans itu, hal kecil sebenarnya ya, itu aroma di kabinnya itu gentle banget, kayak aromanya yang nggak neko-neko lah, aroma yang menenangin, nyaman gitu lah, bikin betah di bus. Ini langsung ke tol Jagorawi, dan tolnya rame banget karena bertepatan pulangan liburan juga ya. Dan kita masuk di sebelah kiri aja, sambil kita review dulu snacknya yang ada di bus ini. Memang nggak sebanyak jalur Malang, cuman masih lebih banyak dibanding rata-rata bus lain di jalur ini. Ada air minum biasa 3
330 ini snack gelato, terus apa ini wafer kecil, lalu ada roti, air dari tisu basah, dan ucapan terima kasih dari 27 Trans gini doang. Ya ini sama kayak rute Malangan juga dapat, cuman bedanya snacknya lebih banyak yang Malang dan wadahnya pakai tote bag tas dan tank kalau yang Malang. Cuman tidak apa-apa ya, karena ini kan menyesuaikan kebutuhan dan menyesuaikan permintaan jalur ini juga apa, jalur Jawa Tengahan. Dan juga di belakang masih ada tempat seduh kopi dan lain-lain kalau emang pengen, nanti kita cek ke belakang sekalian ya. Oke, ini adalah bagian belakang dari bus 27 Trans Java yang rute Jateng ini. Ada ruangku di sebelah sana, dan ini ada toilet dan tempat untuk seduh-seduh. Disediakan minum, beberapa minum dan dispenser untuk airnya. Kita coba masuk. Toilet ini khusus untuk kencing saja ya teman-teman, tidak untuk buang air besar. Ini busnya lagi muter di Sentul karena mau lanjut ngambil penumpang di Jalan Raya Bogor. Ya beginilah Sentul kalau macet, kalau musim akhir pekan gini macet, jadi jalurnya diputar kemana-mana. Itu tadi yang indah dari Ciawi ke Wonosobo. Sesuai nama. Ada cupnya, ada gula, kopi, teh, cukup banyak, dan kopi lagi, variasi kopi. Ini ada kopi, alami gelas. Nah ini kalau habis tinggal minta ke krunya aja ya, bilang ini nggak usah malu-malu. Ya, dan satu tips lagi untuk teman-teman duduknya di bis ini itu sebelah kiri lebih longgar daripada sebelah kanan, jadi makanya aku salah milih ini. Jadi di kanan, tapi nah aku nanti pulangnya milih di sebelah kiri. Aku naik bus 27 Trans lagi, cuman nggak tahu yang apa kesannya ini dari Salatiga ke Bogor. Ini ada Transjakarta dari Blok M ke Bogor. Kalau Jabodetabek sih lebih tepatnya, dengan tarif Rp3.500 sudah bisa keliling Jabodetabek asal tidak keluar halte. Oke, saat ini 27 Trans sudah melintasi Jalan Raya Bogor. Kita nyasar ngambil penumpang dari dari Ketung Halang, Pawang sampai ke nanti nggak tahu di mana, kayaknya kalau nggak dari Jajar ya ke Jakarta sekalian sampai Pasar Rebo. Nanti aku penumpang dari Jajar aja sih emang, tapi minimal sampai dari Jajar lewat Jalan Raya Bogor terus. Kita jam 5 lebih dan tadi sempat macet-macet, jadi ya itu aku nyampe ini. Mungkin jam 7 baru keluar Bekasi dan masuk Trans Jawa ya. Nah kita lihat aja, semoga tidak terlalu lama karena ini Jumat malam Sabtu, tanggal rame ya. Dan besok juga aku pulang Minggu, tiga malam Senin berarti ya. Ya semoga tidak ngantuk, nanti kita bikin videonya juga untuk pulangan saya nantinya. Ini sampai di mana? Katenan jam 5 lebih 10 menit. Ya, tadi juga aku udah ke belakang bikin kopi dan bikin mie. Mantep lah, di rute kayak ini juga tetap dibawa tetap dikasih fasilitas minibar. Oke teman-teman, beginilah macetnya di Jalan Raya Bogor di sore hari jam buang kantor hari Jumat pula ya. Ya beginilah jalan segede ini tetap masih macet banget dan banyak banget mobil yang melintas. Ini ya kebetulan juga hari Jumat ya, dan aku ntar balik juga malam Senin ya, insya Allah di tol ya rame-rame juga, atau di sebelum tol juga pasti rame ya. Melintasi flyover Cibinong, kita akan ke Jaya Jajar dan nanti lanjutnya di
langsung ke Jatiwarna. Kayaknya sih semoga lewat tol ya dari Jajar ke sana, karena Depok ya macam-macam juga ini. Situasi di wah banyak duren di dekat flyover Cibinong. Sudah terpatah rapi juga di pinggir ini ya, cuma sebagian doang ya, dikit juga. Masuki terminal Jatijajar ini ada 168 Trans, Sumber Alam, Sinar Jaya, ya cukup banyak. Yang sore-sore ini di Jatijajar itu Setia Negara, Budiman, dan di sana ada Sinar Jaya lagi. Dan Trans Jabodetabek dari Mayasari, New Santika Renault juga berpal di Jatijajar ini. Ini jam 6 kurang seperempat kira-kira. Oke, ternyata aku lupa review tiketnya. Tiket ini aku beli di online aplikasi Baju Trans, ada 260.000 rupiah. Cuman kayaknya sih akhir-akhir ini agak naik ya, jadi tadi aku cek 265, teman aku beli ini masih 260.000. Ini bersampul ya, sama kayak yang Malangan juga, sampulnya kayak gini, opsi terbaru, dan tiketnya print-printan. Jadi walaupun tiketnya stok bukan kayak gini modelnya ya, cuma ada cover yang bisa dikoleksi. Ini khasnya dari dulu Baju Trans begini dengan desain cover yang berganti-ganti ya. Kalau teman-teman perhatiin repotku naik Baju Trans yang sebelum-sebelumnya ya dapat cover tiket juga, cuman beda-beda gitu ya. Sudah keluar dari terminal Jatijajar kan menuju bawah Depok ya, cuman lewat doang nih. Mengambil selanjutnya penumpang ada di Pasar Rebo, terus Jatiwarna, Jati Asih, katanya gitu tadi. Cuman kita tetap lewat jalan biasa aja, jalan raya Bogor gitu ya. Oke teman-teman, akhirnya masuk tol juga di tol Cisalak. Jadi dari Jatijajar ke kanan ke arah Cisalak. Ini udah mulai gelap langitnya, dan lautnya juga masih lumayan ramai dari arah timur maupun arah barat. Udah lumayan kencang ya ini jalannya, langsung di gaspol sesuai namanya, tagline-nya aktor gaspol ya, langsung di gas gitu masuk tol. Ini udah 100-an mungkin ya, 100-an kilometer per jam kira-kira. Oke, ini hampir jam 6:30 sore dan sampai di Pasar Rebo ini. Dari tol ke Pasar Rebo keluar, terus nanti masuk lagi ke arah Jatiwarna, Jati Asih untuk pengambilan penumpang berikutnya. Ini ramai banget nih, baik mobil ataupun bis-bis juga ramai. Di Pasar Rebo ini banyak ya agen bis macam-macam, karena posisinya strategis dan baik itu jalur bus antar kota ataupun jalur orang-orang yang aktivitas di sekitar sini gitu. Kalau saya bilang dia cuman sebentar ya, penumpang harusnya udah siap semua, udah jam segini. Oke, ini udah jam 6:30 lebih dan bus 2 Trans Zeus yang saya naiki masih di Pasar Rebo. Ternyata penumpang itu penumpang dari penumpang yang naik dari daerah BSD, dari mana, di sekitar itu daerah Tangsel itu, di oper naik double decker dulu yang rute Malang, ditungguin di sini, nanti baru ikut bus ini yang penumpang ke arah Jawa Tengahnya. Di Malang yang ngisi Forseti dan dia bangetnya juga tadi aku dengar bareng atau deketan sama presiden kelasnya yang yang Volvo H9, sama-sama tujuan Malang, tapi nanti kita nunggu dulu karena ada penumpang yang dioper dari Forseti ke Zeus ini. Itu ada Agramas ke Wonosobo sesuai tulisan, dan di kiri ada agennya Gunung Harta GHTS, cuman udah nggak ada armadanya ya, udah berangkat semua kalau udah jam segini. Jadi perjalanan saya saat ini pertama bus 2 Trans Zeus sudah masuk di tol Jor. Tadi sudah selesai menaikkan penumpang di Jati Asih.
Setelah ini nggak tahu ya ada di mana, apakah masih di Bekasi atau malah hampir ke Pulau Gebang juga, aku nggak tahu. Cuma di tol Jor dan kondisi hujan terus, baru mulai masuk tol langsung hujan terus nih, hujan juga baru mulai. Sebelumnya udah naikin penumpang di Jatiwarna juga, jadi ya sesuai lintasan bus ini aja semua bisa diampiri, dinaiki asal ada agennya di baju trans ini. Jadi teman-teman bisa cek aja di tiket aplikasi tiketing favorit teman-teman atau di aplikasinya 2 Trans sendiri. Cuman kalau aku sih rekomend ke aplikasinya 2 Trans ya, karena sepengalaman aku ini tidak ada biaya biaya admin fee-nya gitu, tidak ada, dan juga harganya sama dengan harga di agen. Dan dia juga mulai dapat tiket sambolnya, masih tidak dapat ya, asal di agen ininya minta aja ke agennya kalau nanti dikasih itu. Hujannya terus dan lalu lintas ramai, cuman nggak macet sih, masih ramai lancar di kedua arah di tol Jor. Oke teman-teman, ternyata masuk ke Pulau Gebang juga ya bisnya ya. Tadi ada banyak banget bis dan banyak penumpang juga di Pulau Gebang. Ini parkir berjejeran dengan seri A3 Presiden Was dari Kalideres ke Malang via Tanjung Priok. Dan Avante H8 julukannya apa ya, kurang nggak lihat di depan. Geser bagian karena di tempat basah. Ini Narendra yang sore ke Polres Ponorogo, itu 2 Trans yang TD ke Malang tentunya. Di update 2 double decker tonton Swedia. Saat ini bus 2 Trans Zeus yang saya naiki sudah keluar dari terminal Pulau Gebang dan masuk tol Jawa Cikampek dari Timbang Sulun Cikunir. Tadi ini masuk ke ruas tol Trans Jawa. Selanjutnya masih ngambil penumpang di mana ya, di Bekasi atau Cikarang nih, kita lihat aja. Nanti masih ngambil penumpang. Ini sebanyak ini aku curiganya malah nggak jalan loh bus arah Sragen yang lain, jangan-jangan nggak jalan yang 2 Trans, jadi semua dinaikkan ke bus ini. Nggak tahu ya, kita lihat aja nanti. Kayaknya sih full seat kayaknya, karena tanggal rame namanya juga, dan hujannya tambah deras. Ini di Simpang Susun Cikunir jam 8:04 kira-kira. Pintas 44 tuh ada jam tipisnya sesuai ya teman-teman, jadi patokannya di jam depan itu aja. Saat ini keluar di Bekasi Timur, pulang kapal mengambil penumpang lain 1 orang. Ini di dalam berarti udah hampir penuh ya. Dan banyak banget bis yang dari sini, banyak banget nih. Ada 108 Trans, terus di depan ada Narendra. Tadi cuacanya macet pas hujan terus nih. Semangat buat pengelaju yang pulang-pulang ke hujanan. Tadi aku juga ketemu Transjakarta yang ke Bekasi juga full, dan penumpang juga kalau turun tuh pasti langsung ke hujanan karena tidak ada halte beratap ya di sini. Ya, nikmatilah perjalanan Jumat malam Sabtu sama bus 2 Trans divisi Jateng Sragen. Ini jalanan di Bekasi Timur tergenang air ya, mungkin dari 5 cm nih. Tadi ini udah agak berkurang di ini. Benar-benar hujannya parah walaupun belum terlalu lama, dan tadi kayaknya beberapa agen ada yang hampir kena
air juga ke apa, karena posnya lebih rendah dari jalan raya. Ini sudah selesai mengalir penumpang, kita kembali ke tol Capek. Nggak tahu ya masih ngambil di Cikarang atau enggak, cuman ya udah pokoknya kita simak aja deh. Aku juga nggak mengharapkan untuk sampai yang cepet-cepet banget, cuman ya semoga tidak terlalu molor dari jadwal yang sudah direncanakan. Ya saat ini bus yang saya naiki sudah lewat Cikarang, tadi dihindak berhenti penaikan penumpang terakhir tadi di Bekasi Timur, Pulau Kapal. Cuacanya masih hujan terus dan hujannya merata dari Jakarta sampai Cikarang, ini masih hujannya konsisten. Di depan juga banyak bus, di depan di belakang. Namanya malam Sabtu ya, orang-orang pada ke apa, ke arah timur, walaupun kemarin baru liburan, cuman ya kelihatannya masih lumayan ramai juga, malah ramai kedua arah kelihatannya ini. Dan kayaknya habisnya aku bakal istirahat dulu karena pertama udah malam jam 8 lebih, kedua juga mungkin nanti pagi aku bakal harus bangun sesuai dengan titik turun nanti di Salatiga biar mencukupkan tidur. Jadi ya kita nikmati dulu kenyamanan bus ini. Aku udah pakai selimut, udah posisi rebahan ya, tinggal suruh bangunnya aja apakah di Cipali atau di servis makan. Nanti makannya di rumah makan apa di Taman Selera Cikamurang ya, sama kayak 2 Trans yang Malangan, dan standarnya kelas eksekutif, jadi ya makannya tidak bisa sepuasnya, jadi tetap jatah ya. Nah, ada bus apa ruang terus Civis 5 SHD. Saat ini bus 2 Trans Zeus yang saya naiki sudah ada di tol Cipali, sudah sampai kilometer 88, dan ya kondisi jalan ke arah timur sekarang sepi, dan bus bisa dipacu sampai sekitar 110 sampai 120 km per jam, dan ini rasanya tetap anteng, tetap stabil, tidak berisik juga, tidak bergoncang-goncang ya. Selain karena udah air suspension juga, tadi bus ini perawatannya bagus ya, walaupun cukup berumur untuk ukuran bus antar kota. Benar-benar dirawat dari total dari segi bodi dan size-nya dan mesinnya juga. Bisa melaju kencang tanpa kendala ya. Cuman yang sedikit saya catatan itu ya, mungkin bagian fasilitas indoornya perlu lebih dijaga lagi, diperhatikan lagi. Kayak tadi aku nemu ada kabel yang menjuntai, terus juga ada kotak penutup bawahnya footrest itu lepas kendor gitu ya. Itu mungkin bisa diperhatikan lagi buat 2 Trans, sehingga bisa untuk hal-hal yang kayak gitu ya harusnya bisa diperbaiki lah biar bersaing sama divisi Malang yang udah lebih terawat karena tiap hari masuk ke garasi. Udah ada hujan juga di sini di Cipali ini, daerah Subang.
bis juga tidak terlalu banyak ya, karena sebagian dari depan, sebagian masih di belakang. Sinar Jaya paling katanya. Dan jamnya ya jam, bukan jam terlalu ramai bis memang. Tadi 2 jutaan siang tuh, mereka udah di depan udah ngacer duluan ya, karena dia mesinnya lebih gede juga dan lebih bertenaga dalam hal akselerasi terutama ya. Jadi di tol gerbang tol Cekai padahal bareng sama Forsetti itu 2 liternya. Sekarang dia udah di depan duluan, aku masih mencoba ngejar dengan kecepatan sekitar 110 km per jam aja.